Bahlil yang Bahlul. Oleh Karyudi Sutajah Putra, analis politik pada Konsultan dan Survei Indonesia, KSI. Kebohongan adalah pangkal dari kejahatan. Untuk menutupi satu kebohongan diperlukan dua kebohongan lain. Untuk menutupi dua kebohongan diperlukan 4 kebohongan lain. Untuk menutupi 4 kebohongan diperlukan 8 kebohongan lain. Demikian, kebohongan beranak pinak seterusnya. Kini, entah apa yang berkecamuk dalam benak Bahlil Lahadalia, sehingga Menteri Investasi itu tak mau berbohong lagi dalam satu hal, belum ada investor asing masuk IKN Nusantara. Ihwal belum masuknya investor asing ke proyek pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, itu ia lontarkan saat rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI di Senayan, Jakarta. Selasa, 11 Juni 2024. Padahal, Desember lalu, Bahlil yang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, mengklaim nilai investasi asing yang masuk ke IKN sudah mencapai 50 triliun rupiah. Maka, hanya ada satu seloroh, Bahlil, Bahlul ente. Bahlul ente, yang artinya bodoh Anda ini merujuk pada seloroh yang kerap diucapkan Fuad Alhar, pemeran karakter Wan Abud dalam sinetron Putri Duyung yang sempat populer di tanah air 10 tahun lalu. Mengapa Bahlil patut disebut Bahlul? Karena politikus Partai Golkar itu berbohong. Bukankah kebohongan adalah pangkal segala kejahatan? Bukankah kebohongan beranak pinak? Kalau dia tidak menyadari kebohongannya, berarti memang Bahlul. Kalau dia menyadari kebohongannya tetapi tetap bohong, berarti memang Bahlul juga. Sebab bohong itu sesungguhnya membohongi diri sendiri, bukan hanya orang lain. Bohong itu berarti menipu diri sendiri. Hanya orang-orang bodoh yang membiarkan dirinya ditipu oleh diri sendiri. Kalau dia menyadari kebohongannya dan kemudian insyaf, berarti memang Bahlul juga. Sebab, insyafnya itu terlambat sudah. Apa mungkin Bahlil sudah jerah? Atau mungkin pula ia sudah tak bisa mengelak lagi? Mungkin ia sudah tak bisa berbohong lagi karena kebohongannya itu sudah ketahuan? Sekali lagi, ketiba Bahlil mengatakan, belum ada investor asing yang masuk IKN. Ia berdalih investor asing belum masuk karena pembangunan IKN tahap pertama belum rampung. Diketahui, saat ini pembangunan IKN tahap pertama diklaim baru mencapai 90% dari target. Padahal, Presiden Joko Widodo hendak menggelar upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945 di IKN pada 17 Agustus 2024 nanti. Jokowi juga Bahlul. Usut punya usut, ternyata tidak hanya Bahlil yang bohong sehingga Bahlul, terkait belum masuknya investor asing ke IKN. Presiden Jokowi pun melakukan hal yang sama konyolnya sehingga dia pun layak disebut Bahlul. Dikutip dari sejumlah sumber, Jokowi sempat mengklaim ada ratusan investor asing yang sudah antre untuk masuk ke proyek IKN. Namun, Wong Solo itu memilih lebih memprioritaskan investor lokal terlebih dahulu. Klaim tersebut dilontarkan Jokowi dalam keterangan persnya setelah menghadiri Forum Ekonomi Asia Pasifik, APEC, CEO Summit di San Francisco, Amerika Serikat, November 2023. Dalam kesempatan lain, Jokowi menyatakan pemerintah Indonesia akan selalu memprioritaskan investor lokal untuk pembangunan di IKN. Pada tahap pertama, pemerintah akan mendahulukan investasi dari penanam modal dalam negeri. Tapi kalau mentok dan sudah tidak ada, kami akan keluarkan jurus yang dari luar, kata Jokowi dalam sambutan groundbreaking Papua Nusantara, 1 November 2023, Tempo, Kamis 13 Juni 2024. Karena sudah dari beberapa bulan yang lalu. Dari Singapura ada 130 investor datang. Dari Singapura jauh-jauh ke sini kalau nggak berminat buat apa? Kemudian ada dari Korea 30 orang, Jepang juga 30 orang, dari Malaysia, dari Uni Emirat Arab, lanjut Jokowi. Namun, ternyata semua itu zong alias kosong belaka. Apa yang dilontarkan Bahlil Lahadalia dan Jokowi itu pun cuma kebohongan belaka. Kalian memang Bahlul.